Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Tirani Donita dengan NIM 2223104 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya pilih, yaitu fashion wanita. Alasan saya memilih bisnis ini yaitu bisnis di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bersaing. Selain dibutuhkan pemikiran yang solutif dan ide-ide yang inovatif, penampilan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Seiring dengan semakin pesatnya fashion, model busana pun semakin beragam dan fashionable. Visi misi dari bisnis yang saya buat yaitu visinya menjadikan Tayuka Fashion sebagai usaha yang menyediakan produk sesuai dengan keinginan konsumen untuk dikenal seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mempercayai Tayuka Fashion. Misinya yaitu 1. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan. 2. Berorientasi kepada kepuasan konsumen. 3. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 4. Mengembangkan usaha untuk memperluas usaha atau lapangan pekerjaan. Pengenalan usaha dapat dilihat di layar. Yang pertama, penjelasan usaha. Tayuka Fashion merupakan bisnis fashion secara online. Yang membedakan Tayuka Fashion dengan brand lain yaitu terletak pada pelayanan yang kami berikan. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan, yang berkualitas, style, serta persediaan yang memadai. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pakaian dan fashion, terutama kaum hawa, hingga beberapa pakaian dibutuhkan di setiap harinya, membuat produk pakaian selalu diminati. Adapun produk yang dihasilkan dari usaha ini yaitu macam pakaian wanita. Produk pakaian Tayuka Fashion ini memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama, berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Kedua, bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan style yang up to date. Yang tiga, limited edition karena sesuai dengan keinginan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan analisis usaha. Yang pertama yaitu analisis produksi. Tempat produksi. Produksi dilakukan untuk sementara di rumah owner, yaitu di Kota Padang, tepatnya di Jalan Bypass. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi ini yaitu kain atau bahan, jahitan, hiasan atau pernak-pernik perhiasan baju. Yang keempat yaitu kancing baju. Kapasitas produksi. Produksi dilakukan setiap hari dengan jangka waktu yang relatif sesuai dengan waktu yang ada, minimal 5 jam per hari. Kami akan merekrut 2 pegawai untuk membantu memaksimalkan waktu kinerja kami. Yang kedua yaitu analisis SDM. Pemanfaatan sumber daya manusia, usaha ini mampu menyerap tenaga kerja dalam hal produksi, seperti untuk menjahit packing, desain, dan dalam pemasaran dibutuhkan admin untuk sosial media ataupun website. Perencanaan sumber daya manusia, tingkat pendidikan karyawan, tingkat pendidikan karyawan butik adalah minimal lulusan SMA. Mengutamakan karyawan yang berpengalaman dalam bidang fashion karena pemilik usaha sudah merasa cukup untuk lulusan SMA. Analisis selanjutnya yaitu analisis persaingan. Bisnis fashion Tayuka dengan konsep yang kami susun merupakan inovasi wirausaha yang layak diperhitungkan.
Meskipun sudah banyak ditemukan di media sosial, namun untuk di daerah Kota Padang belum menemukan usaha all shop fashion semacam ini. Peluang usaha ini terbuka lebar dan menjadikan kami semakin semangat dan optimis dalam mengembangkan usaha bisnis ini dengan sistem pemesanan yang sederhana. Selanjutnya itu yang keempat, analisis pasar. Kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produksi. Pemasaran kami secara online pun ikut mempermudah konsumen untuk membeli produk kami. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis risiko usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bertanggung jawab, disiplin, serta kreatif dan inovatif. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, harga produk terjangkau oleh kemampuan konsumen. Yang keempat, kualitas produk terjamin. Yang kelima, sesuai dengan selera masyarakat. Yang keenam, adanya garansi jika terdapat kerusakan dalam produk. Yang ketujuh, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Satu, persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional. Dua, berubahnya kondisi perekonomian. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Satu, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin kami dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari. Dua, saat ini dengan belum adanya perusahaan dengan bidang usaha sejenis di Padang, membuat kami yakin bahwa ke depannya perusahaan kami akan maju. Dan selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Munculnya usaha atau produk baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kami dengan style-style yang terbaru dan menarik. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Sumber permodalan. Sebagai sumber awal modal usaha ini yaitu dari owner sendiri. Sebagai investasinya, untuk itu didirikanlah usaha dalam bidang perdagangan. Biaya awal kebutuhan yaitu seperti alat dan bahan yang kami butuhkan dalam memproduksi pakaian, seperti mesin jahit juki, mesin obras, setrika uap, papan setrika, gunting kain, serta benang. Total harga yang kami kirakan untuk alat dan bahan yaitu sekitar 6.346.000. Untuk penetapan harga barang dapat dilihat yang pertama itu kemeja berkisaran antara 90.000 sampai dengan 170.000. Kaos berkisar antara 65.000 sampai dengan 100.000. Gaun antara 220.000 sampai dengan 350.000. Kerudung berkisar antara 45.000 sampai dengan 80.000. Rok dengan harga 95.000 sampai 180.000 dan jaket sekitar 165.000. Jadi kesimpulannya dapat saya ambil dari materi ini yaitu Tayuka Fashion merupakan bisnis fashion secara online dan membedakan Tayuka Fashion dengan brand lain yaitu terletak pada pelayanan yang kami berikan. Di Tayuka Fashion, konsumen dapat khususnya dengan memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran. Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan.
Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Strategi pemasaran dari usaha kami yaitu promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk melalui sejumlah media, baik elektronik, cetak, iklan, radio, maupun promosi langsung dari mulut ke mulut. Promosi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan jaringan sosial yang kini marak di dunia maya. Promosi melalui media cetak kami dapat melakukan dengan pamflet serta mengiklankan produk kami di media massa yang serta majalah wanita. Promosi dari mulut ke mulut kami lakukan dengan mendatangi langsung kelompok-kelompok muslimah seperti di kampus, perusahaan, dan harisan. Kami juga melakukan promosi di pameran, expo, serta bazar. Baiklah, saran yang dapat saya sampaikan yaitu satu, mengoptimalkan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Dua, memperluas pemasaran dengan banyak membuka cabang serta relasi. Tiga, menambah barang yang lebih beragam dan tentunya up to date. Mengamati perkembangan dunia fashion baik nasional maupun internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.